dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai sekarang. Baik, kita masuk ke pembahasan langsung saja. Kita akan pertama-tama kita akan memahami dan belajar bersama-sama bagaimana sebenarnya hukum warisan itu dalam perjanjian lama. Baik, saya akan menjelaskan singkat. Di dalam Alkitab ada beberapa ciri-ciri hukum yang mengatur warisan. Yaitu pertama, hak milik tanah, yang kedua hak ahli waris, yang ketiga itu hak pinjam dan gagai, yang keempat itu hak orang-orang miskin, yang kelima itu hakim dan kekuasaan pengadilan, 6 pelaksanaan hukum dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk apa itu sebenarnya warisan dalam perjanjian lama. Kita mengetahui dalam perjanjian lama warisan ini adalah hal yang paling diminati oleh beberapa orang, sehingga banyak dari sini kita berbicara perselisihan oleh karena warisan. Dalam perjanjian lama kita mengetahui dalam bahasa Ibrani ada beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama itu nakal atau nakala, yang kedua yaras, yang ketiga itu usah. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Dalam warisan Allah, di dalam perjanjian lama ada 3. Yang pertama itu hukum Taurat sebagai warisan. Hukum Taurat ini mengingatkan kepada kita bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Musa pemimpinnya untuk keluar dari tanah perbudakan. Allah memberikan hukum Taurat ini kepada Musa di Gunung Sinai agar bangsa Israel menetap dan taat kepada peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua itu tanah perjanjian sebagai warisan. Allah bukan hanya menjanjikan kepada bangsa Israel, tetapi Allah langsung sendiri memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel sebagai warisan, di mana tanah adalah karunia Allah kepada mereka. Baik, yang ketiga itu umat sebagai warisan Yahweh. Bangsa Israel adalah warisan umat Allah, di mana di sini dikatakan bahwa bangsa Israel satu dalam kepercayaan kepada Allah dan dalam ketaatan kepada kehendak Yahweh. Allah akan tetap hadir di tengah-tengah bangsa, baik dalam situasi yang lancar maupun sulit, karena ia menganggap Israel sebagai milik pusakanya sendiri. Dalam perjanjian lama, hak warisan itu harus kita bagikan. Pertama itu hak anak sulung. Hak anak sulung ini harus diberikan, di mana dalam perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Ester, seorang anak sulung memiliki hak 2 kali lipat dari ayahnya. Artinya di sini kita belajar bahwa seorang ayah harus memberikan warisannya kepada anak sulung. Porsi inilah menjadi warisannya. Misalnya kita memiliki contohnya
anak-anak Yakub, yang mana Ruben anak pertamanya. Kita melihat di sini tidak ada hak untuk anak sulung, di mana ceritanya dalam hal ini Ruben anak pertama tidak menerima 2/3 warisannya itu. Karena apa? Karena hubungan intim dengan Bilha telah membuat kehilangan hak kesulungannya. Yang kedua itu hak anak perempuan. Di sini juga kita perlu harus mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya hak anak perempuan itu. Di sini terkadang kita memahami aktivitas seorang perempuan adalah ke rumah tangga. Itulah perannya sebagai ibu. Alkitab menggunakan gambaran perumpamaan untuk mengungkapkan kasih Allah bagi orang Yahuda yang ada di pembuangan. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku, Allah ini yang menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Dalam hal ini, para putri menerima warisan hanya ketika tidak ada ahli waris pria. Prinsip yang sah tentang peraturan ini dibentuk dengan Putri Zelofehad. Kita mengetahui bagaimana ceritanya dalam Bilangan 27 ayat 1. Tetapi mereka harus tunduk dan menikah dengan suku bangsa bapak mereka dalam rangka mencegah tanah keluarga jatuh ke tangan kaum yang berbeda, suku yang berbeda. Dalam kondisi ini kita perlu mengetahui bahwa para putri yang belum menikah, yang mewarisinya, tidak ada pembatasan pada hak untuk menikah, untuk mereka menikah. Ada dua pengecualian penting dalam Kejadian 31 ayat 14. Rahel dan Lea meratap bahwa mereka tidak bisa mengharapkan suatu warisan di dalam rumah tangga. Hak para janda juga kita harus mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya hak para janda. Oleh karena itu, hak janda ini juga harus sangat perlu bagi kita juga. Bagaimana di sini janda-janda juga harus dibagikan kepada mereka, di mana hal ini menceritakan kepada kita seorang janda tanpa anak laki-laki dewasa mewarisi properti suaminya yang telah meninggal. Jika ia mempunyai seorang anak laki-laki, anak ini akan mewarisi properti ayahnya dengan tanggung jawab memelihara ibunya. Keempat, hak gundik dan anak angkat. Hak gundik dan anak angkat ini seringkali kita belakangkan. Kenapa? Gundik atau istri yang tidak sah dalam Alkitab, hal ini berbicara tentang bagaimana masyarakat pada saat itu mengenal perkawinan poligami. Sebelah timur Alkitab, zaman Alkitab, apabila suatu perkawinan menghasilkan ahli waris, maka istri tadi memberikan seorang budak sebagai gundik sang suami untuk melahirkan seorang ahli waris. Maka hamba-hamba perempuan yang diberikan sebagai hadiah perkawinan sering menjadi gundik. Gundik dilindungi oleh Taurat Musa, sekalipun mereka dibedakan dengan istri-istri dan lebih mudah diceraikan. Baik, kita masuk ke dalam hukum warisan mulai dari Kejadian sampai seterusnya.
Saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum warisan dalam kejadian itu. Baik, dalam kitab Kejadian dijelaskan kepada kita bagaimana peristiwa hal yang sangat mengingatkan kepada kita, yaitu pada jatuhnya manusia ke dalam dosa. Hal inilah yang membuat manusia menjadi serakah terhadap apa yang ingin diinginkannya di dalam otonomi orang tuanya. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 memperlihatkan jenis kepada kita ketergantungan yang berbeda pada zaman